everyone, welcome back to my channel. Jadi buat kalian yang belum kenal sama aku, halo, aku Jennifer Maredit. Dan di video kali ini aku pengen sharing ke kalian gimana caranya aku bisa turunin berat badanku sebanyak 12 kilo dalam waktu kurang lebih 5 bulan. So, this is my story on how I went from this to that. Dan tetap kayak sekarang. Oke, jadi let's just move on to the tips. So, tips number 1. Oke, jadi yang pertama dan yang paling penting menurut aku adalah kita harus tentuin nih apa goal dan tujuan kita. And kita harus selalu remind ourselves every single day. Selain itu, kita juga harus tentuin what steps that we want to take to achieve that goal. Dan kita harus komitmen. Itu yang penting ya, dicatat nih, komitmen. Oke, jadi kalau dari my personal experience, waktu itu sebenarnya alasanku cukup simple dan aku cukup klasik buat perempuan remaja, yaitu waktu itu aku mau sweet 17 dan ada a little bit of party, jadi aku pengen look good in a dress, and that was actually my turning point. Nah, jadi aku mulai tuh pikir tuh, kira-kira apa ya, aku evaluasi nih, kira-kira pola makanku selama ini gimana ya, dan apa yang bisa aku lakuin untuk mengurangi berat badan aku. And at that time, aku nggak banyak pikir banget. Aku kayak, oke, kita cut sugar, kita eat less carbo, dan kita cut out gorengan. At that point, stepsku cuma 3 simple steps itu. But the hard thing is how to be consistent. Jadi kalian tuh harus ingetin ke diri kalian sendiri setiap harinya. Aku mau nggak minum gula misalnya, in my case, ya udah setiap kali pingin nggak minum gula. Dan itu emang susah banget di awal-awal, tapi as people say and backed by research, itu it takes 90 days to make habits. Jadi biasain aja diri kalian, train yourself, dan lama-lama itu akan menjadi habit kalian. Oke, sekarang tips nomor 2. Tips nomor 2 adalah start slow but do it surely. Jadi menurut aku ini akan jauh lebih efektif kalau kalian tuh mulai pelan-pelan, jadi nggak langsung tiba-tiba berubah secara drastis. Termasuk ke porsi makan kalian, cara kalian olahraga. Karena aku percaya kalau kita tuh mulai pelan-pelan dan kita konsisten, kita bisa build yang namanya habit. Tapi aku rasa kalau kita startnya saat termotivasi aja dan kita startnya langsung berubah secara drastis, I don't think our body can take it very well. Jadi itu mungkin cuma hanya akan menjadi drive sementara dan tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan rebound. Oke, untuk tips nomor 3 adalah find alternatives. Ini menurut aku juga cukup penting. In a way, kalau kalian find alternatives, kalian tuh bakal terpacu untuk think what is the healthier alternative, kayak gitu. Dan ini juga berguna, terutama kalau kalian suka akan makanan tertentu. Kalau aku waktu itu, aku suka lumpia juga. Jadi instead of lumpia goreng, aku makan lumpia basah. Jadi I can still enjoy what I like, tapi at the same time build a healthier habit. Oke, dan tips nomor 4 adalah tetap olahraga. Ya, kita harus balance antara activity kita dan juga apa yang kita makan atau porsi makan kita. Karena kita tuh bisa kehilangan berat badan kalau kalori yang kita keluarkan lebih banyak daripada kalori yang kita makan, atau kalau orang-orang bilang itu defisit kalori. Nah, tapi aku juga tidak seberapa menyarankan untuk kalian olahraga yang benar-benar berat. Jadi olahraga aja sesuai dengan apa yang kalian suka, pokoknya get active. Olahraga itu juga bukan menjadi prioritas aku, tapi aku memang masih tetap olahraga. Aku tetap, waktu itu aku treadmill awalnya, jadi seminggu ya sekitar 2 kali. Dan aku enjoy jogging pagi, jadi waktu itu setiap hari Minggu aku sama keluargaku kita pergi jogging pagi. Dan tips nomor 5, track your progress. It can make us feel proud of ourselves. Tapi balik lagi, aku juga nggak suggest sesuatu yang terlalu ekstrim. Menurutku itu bisa buat kalian semakin stres.
Jadi cukup kalian sesekali kalian timbang. Kalau kalian mau tahu nih apa yang membuat aku tahu progresku, satunya adalah jadwal fitting baju aku. Tiap pergi fitting itu selalu berkurang gitu ukuranku, dan itu membuat aku cukup happy dan cukup bangga ke diriku sendiri. Dan aku harap kalau kalian juga track your progress, you can also be proud of yourself, karena itu semua adalah usaha kalian. Dan yang keenam, mungkin ini cukup kontroversial, tapi menurut aku it's okay to have a cheat meal atau even a cheat day. Jadi sesekali kalau misalnya kalian pingin nih, misalnya kalian craving burger, ya udah pergi aja ke tempat burger, pesan satu burger, nikmatilah burger itu. Tapi ingat to go back on track hari berikutnya atau right after that, kayak gitu. Oke, dan tips yang terakhir atau yang nomor 7 adalah know your limits. Juga harus tahu nih batas kurusmu yang sehat itu seberapa. Jadi jangan sampai you overdo it. Waktu itu aku merasa aku pernah at some point emang overdo, karena aku kurangin terus pola makanku, dan aku udah kurus banget tapi aku masih sangat membatasi makananku, sampai aku dulu tuh sering kedinginan. Dan ternyata itu adalah signal tubuhku, dimana tubuhku udah bilang oke, stop, ini udah cukup. Nah, jadi kalian harus tahu kapan kalian harus stop, dan kalian harus appreciate the process that you've been through and thank yourself for that. Sekian tips dan triks aku gimana kalian bisa menurunkan berat kalian and achieve a healthier lifestyle. Kalau semisal selama pembuatan video ini ada dari kalian yang tersinggung, aku mohon maaf. Dan di sini aku juga mau menegaskan kalau I don't think any body type is better than the other. As long as you guys are happy with who you are, how your body looks, then it's fine. Because I believe that everyone is beautiful in their own way. Oke, jadi terima kasih nonton sampai akhir. Please like, comment, and subscribe, and stay tuned for the next video. Bye!